Ya, selamat malam pemirsa setia Metro Indonesia News TV. Saat ini saya sedang bersama dengan bacalek dari Partai PSI yang ada di Desa Parparean, Kecamatan Porsea, ya, Kabupaten Toba. Toba. Siap. Selamat malam Bang ya. Selamat malam Pak. Ya, biar pemirsa kita tahu dengan abang siapa nih, maaf. Nama saya Bangun Freddy Sitinjak. Ya, Bang Bangun ya. Ya. Bang Bangun dari Partai PSI, di PSI sebagai apa Bang? Untuk sekarang ini saya sebagai Ketua DPC PSI Porsea, Ketua Kecamatan PSI Oh, Partai Solidaritas Indonesia. siap. Jadi abang akan mencoba untuk mencalonkan diri Bang ya, bacalek menjadi anggota dewan. Baik Bang, supaya pemirsa lebih tahu visi misi dari abang apabila nanti terpilih menjadi anggota dewan dari Partai PSI. Silakan Bang, waktunya Bang. Ya, sebenarnya visi dan misi itu banyak sekali, tapi bisa nanti saya rangkul dengan beberapa wawancara ya. Pertama sekali saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan di mana pada saat ini kita bisa bercerita-cerita apa sebenarnya tujuan masuk partai politik. Jadi saya senang sekali untuk Partai Solidaritas Indonesia. Dari dulu saya sudah ikuti partai ini dan benar-benar partai impian dari rakyat Indonesia yang tanpa mahar, anti korupsi dan siap kawal uang rakyat, anti intoleransi dan masih banyak lagi. PSI adalah kumpulan orang baik. Jadi untuk visi saya menjadi caleg PSI yang pertama masalah infrastruktur. Saya perhatikan di tempat saya ini, apalagi di tempat kelahiran saya di Kecamatan Porsea, belum lagi dapil saya dan tempat-tempat lain di Kabupaten Toba masih terlalu jauh dari penilaian seorang yang benar-benar infrastrukturnya standar ya. Di mana-mana kalau kita lihat selalu banyak jalan-jalan yang berlubang, belum lagi saluran air yang putus, yang rusak dan tidak bisa dikendalikan, dirawat oleh pemerintah setempat ataupun jajarannya ya. Itu untuk infrastruktur. Jadi seumpamanya saya nanti terpilih jadi anggota dewan dari Toba. Iya. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kembali lagi seperti zaman dulu, infrastruktur itu dibiarkan. Iya. Apalagi zaman sekarang kan sudah ada banyak pembangunan, ada dari dana desa, ada dari dana kabupaten, ada dari dana provinsi dan pusat. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita untuk merawat, membangun infrastruktur baik yang untuk jalan, irigasi dan pertanian lainnya, itu harus kita buat semacam terobosan bagaimana supaya ini tetap terjaga dan bagaimana pembangunan ini bisa berkelanjutan. Ya seperti itu ya, kalau kita bicara ini banyak. Itu yang visi yang pertama untuk infrastruktur. Yang kedua saya tertarik sekali masalah sosial budaya, terlebih di tempat kelahiran saya ini. Saya lahir besar di Toba. Jadi saya perhatikan di Toba ini, apalagi masalah sosial sudah terlalu banyak. Saya perhatikan saudara-saudara kita yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, dibiarkan begitu saja. Padahal pengkap melihat setiap hari. Setiap saya melangkah 50 meter, saya perhatikan selalu ada. Melangkah ke kiri 50 meter ada. Kenapa ya di tempat ini selalu dibiarkan? Kenapa tidak ada program pemerintah ataupun dewan-dewan yang lainnya membuat anggaran ke sini? Kumpulin mereka, dibina mereka, obati mereka, bikin semacam suatu yayasan ataupun apa itu namanya, rumah sakit jiwa ataupun rumah singgah ya. Obati mereka. Perbanyak dokter-dokter kejiwaan atau psikiater. Itu kan ada di setiap warga negara hak untuk hidup yang baik ya. Itu belum lagi masalah kuburan lah dulu ya. Masalah kuburan di tempat kelahiran ini memang adat itu memang diperhatikan, diutamakan. Tetapi kan zaman udah berubah. Adat itu nanti bisa sejalan dengan program pemerintah. Jadi seumpamanya saya terpilih jadi Dewan Toba,
saya akan buat program ataupun kami fraksi Iya. ataupun kawan-kawan yang lain, kita buatlah program untuk kuburan-kuburan yang letaknya tidak pada tempatnya. Kita perhatikan di Toba, di samping rumah ada, di depan rumah ada, di tengah kebun ada. Padahal tempat itu produktif ya. Iya. Jadi program kami ke depan, seumpamanya Tuhan mengizinkan, kita akan buat terobosan. Terobosan kecil dan jangka waktu menengah dan panjang. Iya. Contohnya seperti ini. Kita pemerintah membeli suatu lahan. Iya. Buat lahan tak berapa hektar seperti kota lain, buat di situ. Ini pemakanan umum untuk kecamatan ini. Ini pemakanan umum untuk kecamatan ini. Jadi- Sehingga nanti secara pelan-pelan masyarakat pun sadar, jangan lagi ditaruh saudara kita yang udah meninggal di tempat yang produktif. Taruhlah di tempat yang bagus. Ya, Jadi maksud abang saat ini untuk tempat pemakaman itu sangat tidak teratur gitu ya bang ya. ya benar. Nah, Teratur. apakah dari dari Pemda Kabupaten Toba khususnya dari Dinas Pemakaman sudah pernah abang lihat untuk turun ke lapangan untuk memberi pengarahan? Tidak, saya perhatikan selama ini tidak pernah. Saya tidak pernah ada dengar dinas sosial bagian pemakaman. Tidak pernah. Oke. Saya tidak pernah lihat. Terus bang, apalagi bang? Kalau umpama ini saya dan kawan-kawan terpilih ada beberapa fraksi, kita buat anggaran ke sana. Iya. Kita buat program ke sana. Jadi secara pelan-pelan nanti yang sudah terlanjur dibuat pemakaman di tempat yang tidak tempatnya, pelan-pelan dipindahkan ke tempat yang sudah kita tuju. Dan juga ya, tempat yang kita tuju itu kita rawat. Kita buat seperti daerah-daerah lain. Misalnya saya katakan seperti Pematang Siantar, seperti di Medan, Jakarta ataupun di Pulau Jawa, itu khusus pemakaman ya. Jadi nanti di sana bisa jadi tempat apa juga, daerah wisata juga, wisata rohani, wisata religi, wisata lain-lain lah, kumpulan-kumpulan marga bisa di sana nanti jadi orang berkumpul di sana tertarik dan bisa juga ekonomi UKM sekitarnya bisa maju. Dan apalagi bang programnya bang? Nah, itu program sosial lah, program untuk apa? Untuk pertanian, Iya. ya. Pertanian saya perhatikan di Toba ini banyak kali lahan-lahan nganggur. Kenapa Seperti saya bilang kayak gitu? Kenapa ya? Misal saya pergi ke sana, di sana kosong, di sebelah sana kosong. Jadi memang perlu. Apabila saya dulu nanti di Dewan, kita buat juga program ke sana. Jadi lahan menganggur itu tetap dapat diolah untuk menghasilkan uang lah seperti itu ya. Jadi saya perhatikan memang juga ada juga kendala. Ditanam nanti umpamanya ada tanam-tanaman yang sudah berbuah menghasilkan, tapi pemasarannya tidak ada. Jadi di sini perlu Pemkab. Saya pernah dengar kok di daerah lain, bupati ini pergi ke sana untuk mencari tempat pemasaran. Jadi umpamanya dari Toba pergilah entah bagian pemasaran pertanian ya, dinas pertanian lah ya, pergilah ke Batam. studi banding maksud abang? Dibanding ke Batam, apa produk apa yang bisa kami tanam bisa laku dijual di sini. Iya. Dibikin kontrak lah entah apa. Jadi orang berlomba-lomba nanam. Jadi nanti kalau ditanam nanti tidak sia-sia hasil panennya. Karena di sini pengepulnya kurang. Ya supaya lebih singkat bang. Apalagi program abang? Ya. Program untuk kehutanan. Kehutanan. Kita harus kembalikan. Kalau memang itu dari hutan kita kembalikan. Karena hutan yang asli dan juga pembangunan dan masyarakatnya sejahtera. Seperti itu. Saya perhatikan ke hutan-hutan di Toba ini sudah banyak yang tandus. Apalagi kita di pinggiran Danau Toba. Itu perlu dikembalikan lagi ke hutan. Mau hutan buah, mau hutan alam, mau hutan apapun itu kita kembalikan dia ke wujud aslinya, ditanami dengan pohon-pohon yang umur panjang. Nah, apalagi bang programnya? Program saya yang selanjutnya untuk mengantisipasi ke depan nanti 10 tahun 20 tahun ke depan Toba ini akan jadi hebat, apalagi di bidang pariwisata. Kenapa saya bilang begitu? Saya udah banyak berkeliling-keliling di seluruh wisata Indonesia. Danau Toba ini luar biasa.
Potensi Danau Toba luar biasa apabila dibangun dengan fondasi yang benar antara rakyat, Pemkab dan jajarannya dan sponsor. Nah, Pasti maju. begini Bang, kalau kita bicara pariwisata Bang ya, kita mendapatkan informasi dari narasumber Bang terkait Abang kan putra daerah khusus di Toba ya Bang ya. Nah, jadi di wilayah desa apa ini Bang? Parparean. Parparean. Ya. Kan ada namanya Pantai Pasir Putih Bang ya. Benar, benar. Parparean ya. Ya, Nah, bagus. itu banyak narasumber itu menyatakan bahwa Pantai Parparean itu berbayar. Sedangkan Bapak Presiden Jokowi Dodo itu sudah beberapa kali menyatakan di media mainstream dan juga Bapak Menteri Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Sandiaga Uno juga menyatakan bahwa fasilitas untuk pariwisata alam itu tidak dikenakan biaya apapun. Tapi narasumber kami menyebutkan bahwa masuk ke pantai di wilayah Abang ya Parparean itu dikenakan biaya masuk itu seperti gazebo apabila kepanasan atau kehujanan mereka berteduh di situ ya itu dikenakan biaya sampai 50.000 Bang rupiah dan itu barang buktinya ada Bang diserahkan ke kami awak media. Nah, seperti apa tanggapan Abang dengan terkait adanya pungutan liar atau lebih lazimnya kita sebut pungli Bang? Oh iya. Kalau untuk masalah pungli ini lebih bagus kita bertanya ke Dinas Pariwisata. Yang saya tahu memang kalau masuk ke Pantai Pasir Putih ini ada masuknya pakai distribusi 2.000 per orang. Bukan 2.000 Bang, 20.000. Kalau 20.000 itu udah ilegal itu. Iya, Ya. parkir 20.000 Bang. Oh, parkir. Iya, sedangkan kita sudah ingin mempertanyakan Abang nih dari Dinas Disub, ya khususnya bagian perparkiran nih Bang, sangat rawan di wilayah Abang nih. Apa yang Abang akan mengambil tindakan setelah Abang menjadi anggota Dewan Toba? Silakan Bang. Ya, terima kasih ya. Ya memang ini pertanyaan yang sederhana ya, tapi rumit ya. Ya, kalau memang seperti itu dia udah oknum melebihi dari jumlah yang ditetapkan. Sempat 50.000 sekali pakai satu mobil, berarti ini tidak benar lagi. Itu udah merusak. Jadi kalau umpamanya saya terpilih dewan, saya akan turun ke lapangan. Saya akan panggil mereka siapa pelakunya dan siapa pengelolanya. Bagaimana dengan pariwisata, ini harus ditindaklanjuti. Bila perlu Dinas Pariwisata turun. Kita buat mereka yang markir. Iya. Karena memang PSI sudah dikenal selama 2 periode sangat mendukung semua program-program Bapak Presiden Joko Widodo. Ya. Khususnya untuk membasmi atau ya setidaknya mengurangi ya untuk pungutan liar ya Bang ya. Pungli, ya. Dan itu yang terkait kasus untuk pungli di Pantai Pasir Putih itu kami ada barang bukti adalah dari kafe Bang, bukan dari Pemda setempat ya atau bukan dari mungkin kecamatan atau kelurahan atau desa, nggak ada Bang. Jadi pembayaran itu bukti pembayaran itu adalah atas nama kafe. Gitu Bang ya, ini sudah sangat berani ya untuk melangkahi daripada Disub dan Dinas Pariwisata. Ya. Tanggapan Abang? Ya. Kalau memang terjadi seperti itu pas saya memang terpilih ya, kita tidak segan-segan untuk turun. Solusinya ada di sana, karena masalahnya di sana. Kita pergi ke sana, kita rangkul mereka. Jangan seperti itu. Mau jadi apa nanti tempat Pasir Putih ini kalau kalian semena-mena bikin harga? Kita buat standarisasi. Kita belajar seperti Bali. Bila perlu, kalau memang ada dana kita seperti dana pariwisata yang bisa kita buat, kita panggil mereka. Kita buat persatuan mereka pariwisata yang di kecamatan ini.
Kita bikin mereka studi banding ke Pulau Bali. Kan tidak masalah. Baik, Dan Bang. dengan janji harus lebih bagus. Itu adalah program kerja yang sangat bagus, Bang. Ya. Supaya para pekerja wisata, khususnya UMKM, itu bisa lebih berkembang seperti di Bali, Ya. seperti Pantai Kute, ya. Nah, itu cukup banyak wisatawan dari internasional mancanegara, ya. Ya. Nah, ini ada perlu pembenahan yang lebih serius dari Abang nih apabila terpilih nih, Bang. Ya kan? Nah, apalagi yang Abang punya program ke depannya, Bang? Yang realnya, Bang? Untuk para wisata, Ya, ya. Yang real, yang dibutuhkan SDM itu semua harus kita rangkul. iya. Kita didik mereka. Kita buat mereka yang benar-benar profesional. Pemandu wisata adalah pekerjaan mulia. Jangan ragu-ragu. Kita tanya mereka apa yang mereka inginkan, berapa harga yang mereka inginkan, dan kita buat jawaban kita. Harganya seperti ini. Kalau umpamanya mereka ambil parkir 50.000 itu udah ilegal. Tak ada parkir 50.000. Parkirnya 20.000, Bang. Nah, 20.000 udah besar itu. 1 jam. Ya, yang saya tahu itu sehari-harian di situ 6.000 aja. Tapi kalau ada yang ngambil sampai segitu besar, itu udah oknum. Dan itu kita perlu tindak lanjutin. Gampang itu. Kita minta bikin perda. Nanti kita tinggal telepon polisi datang dijemput mereka dan dididik mereka. Siap, Bikin SP atau semacam apapun itu. siap. Jadi semuanya sudah Abang jelaskan. Mungkin ada untuk yang terakhir kali, Bang, yang akan Abang mau utarakan untuk pemirsa kita, Bang. Ya, saya bersyukur sekali ya sudah diwawancara ya. Ini bagian daripada aspirasi masyarakat juga. Apabila saya terpilih nanti jadi Dewan Toba, saya tidak segan-segan hidup dan tinggal bersama mereka. Dan tidak segan-segan saya untuk mencari aspirasi masyarakat. Opung mami. Jadi banyak sama seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Moto kami, Jokowi adalah aspirasi PSI. Kita perhatikan Jokowi, diam-diam dia pergi. Malam-malam pun dia pergi, mencek lokasi, menerima aduan-aduan masyarakat. Cek, tidak segan-segan, hidup dan makan bersama masyarakat. Jadi apabila saya terpilih nanti, kalian ingatlah Jokowi. Jokowi bagaimana dia mulai terpilih, bagaimana dia bekerja, bagaimana ngambil kesimpulan, menghitung-hitung, seperti itulah nanti KMPC. Yang jelas PSI itu keren. Anak muda harus semangat. Di Toba sudah ada PSI. Jakarta sudah mulai bekerja PSI. Apa salahnya di Toba? Tempat kelahiran saya, tempat orang-orang pintar, tempat orang-orang yang berakhlak, orang beragama, religius, tempat orang-orang yang banyak menghasilkan profesor. Siap, Bang. Jadi ya kita doakan, Bang, semoga Abang bisa terpilih dan menjalankan yang visi misi Abang untuk kepentingan masyarakat, khususnya warga yang ada di Toba, ya, Bang, ya. Ya, amin. Baik, Bang, terima kasih atas waktunya untuk kita wawancara, Bang. Ya, pemirsa setia Metro Indonesia News, demikianlah wawancara langsung dengan Bapak Bangun, ya, sebagai Ketua DPC Toba, Persea, ya, ya. Persea Toba. Terima kasih atas perhatian Anda. Atas nama direksi, saya Alberto, undur diri dan selamat malam. Terima kasih, Bang.